Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada siang ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi perpajakan. Kalian sudah saya berikan rencana pembelajaran selama 1 semester dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Dan siang ini kita membahas materi sesuai dengan rencana pembelajaran 1 semester, yaitu materi pada pertemuan pertama terkait dengan konsep dasar akuntansi perpajakan. Saya share materi PPT-nya terlebih dahulu. Konsep dasar akuntansi perpajakan secara umum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia berdasarkan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Bagaimana ketersinggungan akuntansi dengan pajak? Kita mulai dari apa yang dimaksud dengan akuntansi dan apa yang dimaksud dengan pajak. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dari definisi ini, kita mengetahui bahwa akuntansi itu adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan akuntansi? Di mata kuliah sebelumnya, kalian sudah pernah belajar bahwa pemakai informasi akuntansi antara lain, yang pertama adalah manajemen perusahaan. Yang kedua adalah pemegang saham atau stockholder. Yang ketiga adalah pemerintah, dan seterusnya. Sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan tentu berdasarkan satu proses akuntansi yang berdasarkan siklus akuntansi yang berawal dari bukti transaksi yang diposting, yang dibuat jurnalnya, kemudian diposting buku besar, dan seterusnya sampai pada penyusunan laporan keuangan. Itu yang dimaksud dengan akuntansi. Basis pencatatan di dalam akuntansi yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sekarang coba kita perhatikan apa yang dimaksud dengan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Coba kalian perhatikan definisi pajak ini. Yang pertama adalah yang kalian perhatikan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Kemudian yang kedua, tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan. Maksudnya begini, ketika rakyat dalam hal ini wajib pajak membayar pajak, dia tidak mendapat keuntungan secara langsung dari pembayaran tersebut. Kenapa tidak mendapat keuntungan
atau jasa timbal balik langsung karena uang pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Jadi dengan kata lain, rakyat atau wajib pajak yang membayar pajak itu menerima jasa timbal balik secara tidak langsung. Sekarang di mana titik singgungan antara akuntansi dan pajak? Tadi saya sudah jelaskan akuntansi adalah suatu proses pencatatan yang berawal dari bukti transaksi. Ada bukti transaksi, ada pencatatan, sampai dengan laporan keuangan. Nah, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Nah, iuran rakyat yang dimaksud ini, yang berdasarkan undang-undang, itu dihitung dari transaksi. Jadi dari setiap transaksi, pemerintah berkepentingan untuk mengambil bagiannya berdasarkan undang-undang dalam rangka membayar pengeluaran umum, seperti definisi pajak tadi. Jadi titik ketersinggungan akuntansi dan pajak itu berawal dari bukti transaksi. Ya. Kita lanjutkan. Akuntansi dibuat berdasarkan PSAK. Jadi akuntansi dasarnya adalah PSAK. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jadi ada satu pernyataan standar yang berlaku umum yang menjadi acuan untuk akuntansi. Pajak didasarkan kepada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemungutan iuran rakyat yang disebut pajak tadi harus berdasarkan undang-undang. Tidak ada undang-undang, tidak ada pajak. Kurang lebih seperti itu memahaminya. Kemudian dari perbedaan pajak dan akuntansi tersebut, nanti kedua-duanya antara PSA sama kita melihatnya perbedaan antara PSAK dengan undang-undang. Ada perbedaan perlakuan nanti di sana. Nah, perbedaan perlakuan ini dibagi dua. Yang pertama perbedaan permanen, yang kedua perbedaan temporer. Atau disebut juga perbedaan temporer ini dengan istilah lain perbedaan waktu. Ya. Saya ulangi. Perbedaan perlakuan antara PSAK dengan undang-undang dibagi dua. Nanti ada perbedaan yang pertama permanen, yang kedua temporer atau perbedaan waktu. Di mana letak perbedaan dua istilah ini? Perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen yang dimaksud adalah perbedaan yang sudah jelas eksplisit antara perlakuan menurut PSAK dan menurut undang-undang. Kurang lebih memahaminya seperti ini. Menurut PSAK boleh dicatat, tetapi menurut undang-undang tidak boleh. Jadi satu boleh, satu tidak. Menurut PSAK diperkenankan mencatat penghasilan atau biaya, tetapi menurut undang-undang ada yang tidak diperkenankan. Nah, perbedaan ini disebut perbedaan permanen. Kita lanjutkan dengan istilah perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Yaitu perbedaan yang sifatnya sementara antara perlakuan menurut PSAK dan perlakuan menurut undang-undang pajak. Perbedaan yang sifatnya sementara maksudnya begini. Kedua-duanya, baik PSAK atau undang-undang, membolehkan pencatatan penghasilan atau biaya. Tetapi ada perbedaan perlakuan soal waktu. Contoh, aset tetap kendaraan. Menurut
ketentuan PSAK, masa penyusutannya boleh ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Boleh ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Contoh, perusahaan A menentukan masa manfaat atau masa penyusutan untuk kendaraan bermotor 6 tahun. Tapi perusahaan B boleh membuat kebijakan masa penyusutan untuk kendaraan bermotor 8 tahun atau 9 tahun dan seterusnya. Jadi PSAK tidak mengatur. Jadi tergantung kebijakan akuntansi masing-masing. Tetapi menurut undang-undang, masa penyusutan untuk kendaraan bermotor diperbolehkan 8 tahun masuk golongan 2. Jadi kalau apabila perusahaan yang menerapkan PSAK menentukan masa manfaat penyusutan untuk kendaraan 6 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang 8 tahun terjadi perbedaan masa waktu penyusutan. Nah, perbedaan ini disebut perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Pada intinya, undang-undang membolehkan setiap aktiva tetap, aset tetap, boleh disusutkan, tapi dibatasi, ditentukan waktunya. Sedangkan di PSAK juga boleh melakukan penyusutan, tapi mengenai waktunya terserah kepada kebijakan perusahaan. Terjadi perbedaan. Itu disebutkan perbedaan temporer, sama-sama boleh mencatat biaya penyusutan, tapi masa penyusutannya berbeda. Kalian bisa lihat contoh lainnya ada di slide. Perbedaan permanen, misalnya sebelah kiri slide. Akuntansi boleh mencatat biaya. Jadi semua pengeluaran dapat dicatat biaya menurut akuntansi. Tetapi menurut pajak, tidak semua biaya dapat menjadi pengurang. Atau disebut istilah non-deductible expense. Beban yang tidak dapat jadi pengurang. Artinya, saya ulangi, menurut akuntansi, semua biaya dapat jadi pengurang atau dicatat biaya, tapi menurut pajak tidak semua biaya dapat dicatat sebagai biaya atau sebagai pengurang. Apa saja? Nanti di materi-materi berikut kalian akan belajar apa saja biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang menurut pajak. Demikian juga penghasilan. Semua penerimaan yang berasal dari penghasilan dapat dicatat menurut akuntansi. Sedangkan menurut pajak, ada penghasilan yang tidak dapat dicatat sebagai penghasilan, yaitu yang jenisnya penghasilan bukan objek pajak. Kemudian menurut akuntansi bukan penghasilan, tapi sebaliknya menurut pajak penghasilan. Menurut akuntansi itu bukan biaya, tetapi menurut pajak itu deductible expense, adalah biaya yang dapat dikurangkan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang disebut perbedaan permanen. Ada tambahan, adalah di bawah itu adalah sanksi administrasi perpajakan. Nah, menurut akuntansi itu biaya, menurut pajak juga biaya. Jadi dua-duanya tidak ada masalah. Kemudian sumbangan menurut akuntansi boleh dibiayakan, tapi menurut pajak tidak boleh. Kemudian sebelah kanannya perbedaan temporer atau waktu. Contoh lainnya penyusutan, penilaian inventory, persediaan maksudnya. Jadi di dalam penilaian persediaan ada beberapa metode yang dapat digunakan menurut akuntansi PSAK. Misalnya contoh first in, first out. Last in, first out. Metode rata-rata average. Metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar dan lain-lainnya. Banyak metode penilaian persediaan di dalam akuntansi. Tetapi menurut undang-undang tidak semua dapat digunakan. Yang hanya diperkenankan oleh undang-undang hanya 2, yaitu first in, first out atau FIFO
yang kedua adalah metode average. Nah, perbedaan metode ini yang dimasuk ke dalam perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Tadi saya sudah katakan ke titik tersinggungan antara akuntansi dan pajak berawal dari bukti transaksi. Kalian bisa lihat di siklus akuntansi ini. Kalau menurut akuntansi, semua bukti transaksi langsung dicatat jurnal. Menurut pajak, bukti transaksi terlebih dahulu harus dipilah. Mana transaksi yang kena pajak dan mana transaksi yang tidak kena pajak. Untuk kalian bisa membedakan mana transaksi kena pajak dan transaksi tidak kena pajak, tentunya kalian harus belajar mata kuliah perpajakan. Karena pengetahuan tentang mana objek pajak, mana yang tidak objek pajak, itu dari mata kuliah perpajakan. Jadi kembali dari bukti transaksi, kalau menurut akuntansi, langsung dicatat jurnal transaksi ke dalam jurnal, tetapi kalau menurut pajak, harus diidentifikasikan, dipisahkan. Mana transaksi kena pajak, mana tidak transaksi kena pajak. Inilah titik kritis perbedaan akuntansi dan pajak, yaitu pada saat menelaah, mereview bukti transaksi. Selebihnya, siklus akuntansinya sama, yaitu dilanjutkan posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian pada akhir periode, dan seterusnya sampai laporan keuangan. Nah, cuma nanti setelah laporan keuangan selesai, dilanjutkan dengan penyusunan SPT pajak, baik SPT pajak masa bulanan atau SPT pajak tahunan. Tadi saya sudah banyak menjelaskan tentang orientasi atau tujuan pelaporan. Nah, di sini slide ini menjelaskan perbedaan orientasi pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi, kita sebut istilah lain, laporan keuangan komersial, disusun untuk kepentingan pemakai laporan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Siapa pemakai laporan? Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, manajemen perusahaan. Yang kedua, pemegang saham. Yang ketiga, pemerintah. Dan seterusnya. Investor, yang keempat, dan seterusnya. Pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT). Meliputi laba tahun berjalan, karena merupakan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Distribusi laba untuk menghitung pajak atas dividen. Peredaran usaha, maksud di sini peredaran usaha adalah penjualan barang. Ini terkait dengan PPN dan PPNBM. Pengeluaran untuk karyawan, ini terkait dengan pajak penghasilan pasal 21. Pembelian jasa lain, ini terkait dengan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Slide berikut menjelaskan perbandingan antara SPT tahunan badan dan laporan komersial. Saya tidak akan menjelaskan slide ini secara rinci, tapi saya akan menjelaskan secara ringkas saja, karena kita keterbatasan waktu. Kita mulai pertama, aspek pengguna nomor 1. SPT tahunan badan, penggunanya adalah Fiskus. Fiskus di sini adalah otoritas pajak atau pemerintah. Kalau laporan keuangan adalah berbagai pengguna multi-user yang tadi saya jelaskan. Pemakai laporan keuangan, 1, manajemen perusahaan, pemegang saham, investor, pemerintah, dan seterusnya. Kemudian sifat informasi. SPT tahunan rahasia, kalau laporan keuangan dapat digunakan untuk umum, terutama perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian pedoman penyusunan, undang-undang dasarnya, kalau SPT, kalau ini adalah SAK, mata uang pelaporan. Kalau menurut SPT adalah wajib menggunakan rupiah dan mata uang asing sepanjang memperoleh izin
dari Menteri Keuangan atau otoritas pajak. Kalau menurut akuntansi, PSAK, mata uang pelaporan dapat menggunakan mata uang lain selain rupiah. Jadi kita bisa menggunakan beberapa mata uang dalam pencatatan perusahaan. Dasar pencatatan sama dan seterusnya, ya. Sampai ke batas waktu penyampaian. Kalian bisa baca di dalam tabel ini. Baik. Saya lanjutkan menjelaskan apa sih pengertian akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan itu adalah gabungan antara istilah akuntansi dan pajak. Istilah akuntansi dan pajak digabung menjadi satu akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan dapat kita jelaskan berawal dari adanya titik ketersinggungan antara akuntansi dan pajak, yaitu transaksi. Maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak. Jadi penerapan akuntansi di perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan, itulah yang disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Saya kutip, menurut pendapat Niswonger NP dalam bukunya Accounting Principle 2007, menyebutkan bahwa akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance. Ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Jadi, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. 2, sensitivitas informasi, bukan materialitas. Ketiga, laporan keuangan fiskal. Fiskal di sini maksudnya laporan keuangan pajak. Disajikan secara jujur dengan itikat baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan itu, deductible expense, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ciri kualitatifnya adalah dapat diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Dan seterus kalian bisa baca. Jadi ada 4 ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan, laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir tahun ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Jadi maksudnya berakhir paling lambat diterbitkan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. Misalnya tahun buku kita Januari sampai Desember. Akhir tahun ketiga setelah berakhirnya tahun buku adalah Maret tahun berikutnya. Yang keenam, ciri kualitatifnya, akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Jadi artinya akuntansi pajak harus independen terhadap akuntansi komersial. Itu maksudnya jika akuntansi komersial tidak mampu menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, maka akuntansi pajak harus mampu menerbitkan laporan keuangan fiskal sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan ke laporan keuangan akuntansi komersial. Koreksi fiskal merupakan salah satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Jadi maksudnya begini. Proses akuntansi menghasilkan sebuah laporan keuangan setiap akhir periode. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal, maka laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi, atau selanjutnya kita sebut laporan keuangan komersial, kita lakukan koreksi fiskal, nanti akan menjadi laporan keuangan pajak atau laporan keuangan fiskal. Jadi saya ulangi, berdasarkan laporan keuangan akuntansi atau komersial, dilakukan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Nah, laporan keuangan fiskal inilah yang merupakan dasar penyusunan
laporan pajak, bukan laporan keuangan komersial yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar adalah laporan keuangan fiskal. Konsep pengakuan dan pengukuran. Saya kira ini ngambil dari akuntansi. Asumsi yang digunakan adalah economic entity, going concern, arm's length transaction, monetary unit, periodicity. Jadi ini asumsi yang diambil dari akuntansi, yaitu entitas ekonomi berkesinambungan, going concern, transaksi harga wajar, arm's length transaction, monetary unit merupakan unit menggunakan unit keuangan, kemudian periodicity. Periodicity ini maksudnya secara periodik diterbitkan laporan keuangannya. Kemudian prinsip-prinsipnya yang digunakan adalah historical cost berdasarkan biaya sesungguhnya, revenue recognition itu maksudnya pengakuan penghasilan, matching itu maksudnya antara biaya atau beban yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan dicatat dalam periode yang sama, dipertemukan dalam periode yang sama. Itu maksudnya matching. Full disclosure berikutnya yaitu prinsip mengungkapkan seluruhnya informasi ke dalam laporan keuangan. Kemudian batasannya. Jadi ada asumsi yang digunakan, ada prinsip yang digunakan, tapi ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah cost benefit. Jadi antara biaya dan manfaat, terkadang biaya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Ya, itu keterbatasan. Materiality, artinya tingkat material sebuah transaksi. Industri praktis, itu ada banyak praktek dalam industri. Jadi banyak praktek-praktek akuntansi dalam industri. Sehingga pajak agak sulit mendefinisi masing-masing industri tersebut. Kemudian yang berikutnya konservatisme, artinya prinsip konservatif. Jadi terkadang ada transaksi yang tidak terlalu jelas perlakuannya, konservatif. Nah, apa yang saya jelaskan tadi ada di slide berikutnya, ya, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi pajak. Kalian bisa baca secara lengkapnya. Nah, sekarang kita lihat prinsip akuntansi sebagai subjek perbedaan antara akuntansi dan pajak. Yang pertama adalah penetapan beban dan penghasilan. Itu yang saya jelaskan tadi, konsep matching. Kedua, konsistensi. Menekankan kepada penyandingan vertikal dari tahun ke tahun. Yang sering terjadi, metode penilaian dan pembukuan yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu perbedaan ya antara akuntansi dan pajak. Pajak menginginkan itu konsisten. Sebenarnya akuntansi juga menginginkan prinsip itu adalah konsisten, tetapi dalam prakteknya sering diubah-ubah. Kemudian yang ketiga adalah konservatisme. Ya, contohnya adalah penghapusan piutang, cadangan kerugian piutang. Konservatisme itu adalah ada keraguan dalam perlakuan akuntansi. Contohnya tadi penghapusan piutang atau cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu adalah sebuah beban atau biaya yang dicatat di dalam akuntansi, tapi didasarkan kepada kekhawatiran bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih. Jadi makanya kita cadangkan. Jadi jurnalnya kalau kalian pernah belajar di pengantar akuntansi, beban kerugian piutang, debit, cadangan, kerugian piutang, kredit. Jadi beban di debit, kreditnya cadangan. Padahal kalau memang sudah pasti biaya ini, harusnya jurnalnya adalah beban, debit, kas, kredit. Atau ada harta, aset yang berkurang. Tetapi malah bertambah cadangan. Nah, perlakuan yang demikian itu di dalam akuntansi itu karena penerapan prinsip konservatisme.
Jadi ada kekhawatiran piutang tidak dapat ditagih. Nah, kekhawatiran tersebut diestimasi, ditaksir berapa biayanya kira-kira. Nah, inilah salah satu kelemahan dalam akuntansi, penerapan konservatisme. Kemudian yang keempat adalah substansi mengesampingkan bentuk formal. Ya. Yaitu menitik beratkan pada substansi hakikat ekonomis daripada bentuk formal tiap transaksi atau fakta bisnis. Jadi contohnya begini, ada transaksi pembayaran. Nah, di kwitansi menyebutkan pembayaran tersebut adalah honor. Tapi dokumen-dokumen, perjanjian, perikatan, yang mendasari transaksi tersebut secara eksplisit menjelaskan ini adalah jasa manajemen. Apa yang tercantum dalam kwitansi itu disebut bentuk formal. Jadi keterangan yang muncul dalam kwitansi disebut bentuk formal. Substansi hakikat ekonomis dari peristiwa tersebut bisa dibaca dari dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatannya. Nah, apabila ditemukan ternyata itu secara implisit menjelaskan itu jasa manajemen, maka pajak akan mengenakan pajak terhadap jasa manajemen, bukan honor seperti yang tercantum dalam kwitansi. Itu artinya inilah penerapan prinsip substansi mengesampingkan bentuk formal. Kemudian di sini dijelaskan tujuan PSAK 46. Seperti yang saya jelaskan di awal, akuntansi pajak atau akuntansi perpajakan itu secara umum didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46 atau PSAK 46 yang diadopsi dari IAS 12. Yang pertama, tujuan PSAK 46 ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Kedua, bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan. Periode berjalan dan mendatang. Ya, ada 2 periode. Kemudian yang ketiga, pernyataan ini juga mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan. Saya ulangi, mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Jadi ada 3 tujuan PSAK 46 dalam mengatur pajak penghasilan untuk kepentingan akuntansi. Baik, untuk materi kita kali ini cukup sekian. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan kalian untuk selalu mengisi presensi kehadiran pada akun daring kalian, kemudian mendownload tugas-tugas yang ada dalam akun daring kalian, dan bila mana ada pertanyaan yang kurang jelas terhadap materi, kalian bisa menggunakan medianya chat room atau forum diskusi, ya. Kalau chat room berarti kalian bisa bertanya ke grup WA, bisa bertanya melalui grup WAG, dan apabila ingin menggunakan media forum diskusi, kalian bisa menggunakan email untuk bertanya terkait materi yang telah saya sampaikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.